Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 8 Oktober. Hari biasa pekan ke-27. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau menghendaki semua orang berbahagia dan mencapai keselamatan. Semoga dunia ini Kau bimbing menuju kedamaian dan pertobatan sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, tema renungan kita hari ini menyiapkan datangnya Tuhan atau hari penghakiman. Suatu masa depan di mana Tuhan Allah akan bertindak dan akan mendatangkan keadaan yang sama sekali baru. Dalam Injil diceritakan tentang datangnya kerajaan Allah, yaitu datangnya Tuhan sebagai Raja yang Maha Kuasa.
Secara istimewa hal itu nyata dalam dan melalui Yesus Kristus. Ia datang dengan kewibawaan dan kekuasaannya. Ia mengusir setan yang membisukan, sehingga orang bisu itu dapat berkata-kata kembali. Lalu reaksi banyak orang pun bervariasi. Ada yang kagum akan mujizat-mujizat Yesus, tapi ada juga yang menyebar hoak dengan menuduh Yesus bersekutu dengan Beelzebul atau ketuanya atau bosnya setan. Pengusiran atau penaklukan setan oleh Yesus sebagai raja menunjuk bahwa Allah sebagai satu-satunya hakim. Di sanalah tampaklah keadaan yang sama sekali baru, di mana kuasa Allah sebagai hakim terlaksana secara penuh. Saudari-saudaraku yang terkasih, pesan apa yang disampaikan untuk kita hari ini? Meskipun Yesus mengalami sukses besar dalam misi perutusannya, yaitu mengalahkan setan, tetapi para murid dinasihati oleh Yesus agar tetap berjaga-jaga, agar tidak terjatuh bila setan datang kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Hendaklah setiap orang selalu berjaga-jaga, agar tidak jatuh pada saat kerajaan Allah datang secara paripurna. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, mulai dari sekarang kita tolak dengan keras. Kita patahkan setiap godaan, kuasa dosa dan kejahatan yang datang menghampiri kita. Kita berani melawannya, karena bersama Yesus kita bisa mengalahkan semua godaan-godaan yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.